Baik, selamat malam Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Felicia Aurlegita Mandamite dengan NIM G0024215 dari kelompok A2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu OGM, OGF, dan sistem uropoetika dalam beberapa soal atau pertanyaan. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi. Baik, seperti yang kita tahu bahwa ereksi dan ejakulasi adalah dua hal yang berbeda namun berkesinambungan. Jadi sebelum terjadi ejakulasi, biasanya terjadi dulu yang namanya ereksi. Ereksi itu apa? Jadi ereksi adalah kondisi ketika penis membesar dan mengeras dan juga menegang akibat dari peningkatan aliran darah yang ada ke dalamnya. Ereksi bisa terjadi atas dasar sinyal perintah dari otak, baik itu sinyal yang dipicu oleh rangsangan seksual maupun tidak. Lalu sinyal ini akan dilepaskan oleh otak menuju ke saraf dan pembuluh darah yang ada di penis. Ketika sinyal sampai di penis, pembuluh darah arteri di penis akan melebar dan pembuluh darah yang ada di vena akan tertutup. Hal ini menyebabkan darah mengisi rongga-rongga penis, jadi memberikan tekanan sehingga penis jadi mengembang dan mengalami ereksi. Secara singkatnya mungkin seperti itu. Namun sekarang saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya ereksi dalam beberapa tahap. Jadi yang pertama ada tahap rangsangan, lalu ada sinyal yang dikirim dari otak, lalu tahap pelebaran pembuluh darah, lalu pengisian darah, dan akhirnya terjadi penegangan penis. Baik, kita akan membahas dari yang rangsangan. Rangsangan ini di mana ereksi dimulai dengan adanya rangsangan seksual, baik fisik, sentuhan, maupun psikologis, yaitu pikiran atau penglihatan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian rangsangan tersebut memicu otak untuk mengirimkan sinyal ke saraf pusat. Lalu sinyal ini mengakibatkan pelepasan neurotransmitter. Contohnya adalah oksida nitrat, di mana oksida nitrat ini kemudian membuat otot polos di dinding pembuluh darah penis itu menjadi lebih rileks. Jadi pembuluh darahnya melebar dan memungkinkan lebih banyak darah mengalir ke jaringan erektil di penis, yaitu corpus cavernosum dan juga corpus spongiosum. Seperti yang kita tahu dari anatomi dari penis, itu ada corpus cavernosum dan juga corpus spongiosum. Kemudian terjadi pengisian darah, di mana corpus cavernosum yang merupakan jaringan spons di sepanjang batang penis terisi penuh dengan darah. Jaringan ini terletak di bagian atas dan sisi penis dan juga bertanggung jawab untuk mempertahankan ereksi dengan menahan darah di dalamnya. Lalu kemudian terjadi penegangan penis, di mana penumpukan darah membuat penis membesar dan juga mengeras. Di sini tunika albuginea dari penis, membran yang menutupi corpora cavernosa itu akan menegang dan menjebak aliran darah di dalam penis, jadi meningkatkan tekanan dan menyebabkan yang disebut dengan ereksi. Kemudian ada juga yang disebut mekanisme dari ejakulasi. Nah, kalau misalnya tadi itu adalah ereksi itu proses di mana penis akan menegang, membesar, dan juga mengeras. Ereksi ini adalah proses ketika semen itu akan keluar dari penis. Dan itu biasanya terjadi setelah mekanisme ereksi. Jadi ejakulasi ini adalah pelepasan air mani atau semen dari penis. Proses ini terjadi setelah ereksi dan melibatkan kontraksi-kontraksi dari otot-otot tertentu. Jadi ada beberapa juga tahapan dari ejakulasi, yaitu adalah tahapan persiapan, kontraksi otot, pengeluaran semen, dan juga terakhir tahap ejakulasi. Yang pertama dalam tahap persiapan, selama ereksi, di sini corpus spongiosum, jaringan yang mengelilingi uretra di bagian bawah penis, membantu menjaga uretra untuk tetap terbuka. Lalu terjadi kontraksi otot ketika mencapai puncak rangsangan seksual, otot-otot di sekitar organ reproduksi seperti otot-otot panggul dan otot-otot di sekitar kelenjar prostat itu juga dan juga vesicula seminalis itu akan mulai berkontraksi.
Lalu kemudian terjadi pengeluaran semen, di mana kontraksi otot-otot ini mendorong semen dari vesikula seminalis dan kelenjar prostat menuju ke uretra. Lalu terjadilah ejakulasi, di mana semen kemudian dikeluarkan dari penis melalui uretra. Di sini, korpus spongiosum berperan untuk menjaga uretra yang tetap terbuka selama terjadi ejakulasi. Nah, setelah ejakulasi juga, setelah ejakulasi atau ketika rangsangan itu akan berakhir, darah akan keluar dari korpus cavernosum dan penis akan kembali ke keadaan semula atau tidak terjadi ereksi. Begitu. Lalu kemudian kita lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai secara runtut anatomi dari organa genitalia femina yang eksterna. Oke, baik. Mungkin sekedar overview di mana kita tahu organ genitalia feminina itu ada dua, yang interna dan eksterna. Yang eksterna itu ada vagina. Ini ada gambarnya ya. Jadi, di mana di sini ada yang namanya mons pubis. Jadi mons pubis ini adalah area kulit menonjol yang menutupi simfisis osis pubis yang ditutupi oleh pubes. Jadi pubes ini adalah ini rambut-rambut di sekitaran vagina. Lalu kemudian adalah klitoris. Ini klitoris merupakan organ erektil yang homolog dengan yang namanya glans penis pada pria. Lalu kemudian adalah labia mayor atau labia mayora. Labia mayor merupakan pelipatan kulit yang menonjol dan membentang ke arah kaudorsal dari mons pubis. Homolog juga dengan skrotum di pria ke arah anterior dan posterior. Labia mayor dexter et sinistra akan saling bertemu membentuk yang disebut komisura. Labirum anterior et posterior. Lalu kemudian ada labia minor. Labia minor merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan juga kulit yang tidak berambut. Dia terletak di antara kedua labia mayor. Labia minor ini membatasi bagian lateral dari OOE dan orisium vaginae. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran dari posterior dari labia mayor extra et sinister akan berhubungan membentuk frenulum labium pudendi atau fucente. Lalu kemudian ke arah anterior, setiap labia mayor itu jadi kebagi jadi dua, yaitu lapisan atas dan juga lapisan bawah. Lapisan atas itu berjalan di atas klitoris, membentuk pelipatan yang saling bertemu dan membentuk tutup dari glans klitoridis yang disebut sebagai prepotium klitoridis. Lalu kemudian ada lapisan bagian bawah. Dia berjalan di bagian bawah klitoris akan saling bertemu membentuk frenulum klitoridis. Lalu kemudian ada vestibulum. Vestibulum merupakan ruang yang dikelilingi oleh labia minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vagina, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Lalu ada glandula vestibularis mayor, yaitu glandula Bartholin. Glandula ini homolog dengan glandula bulbo-oretalis pada pria, dan setiap glandula mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia mayor. Dari gambar ini bisa kita lihat, ini ada tulang. Dan di sini juga ada ini nervus pudenda, linda posterior dari labia nerve-nya. Lalu kemudian dari 5 itu semua, intinya dia ada mons pubis, dia juga punya klitoris yang homolog dengan glans penis pada pria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan juga inervasinya. Mungkin kalau misalnya bahasa awam dari ren itu adalah ginjal, seperti yang kita tahu. Jadi sistem ren ini termasuk ke dalam sistem uropotika, di mana sistem uropotika ini terdiri dari 2 ren, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. Nah, uretra pada laki-laki itu berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sebagai ductus excretorius untuk sistem reproduksi yang membawa semen keluar tubuh. Tapi pada wanita kan kita tidak mengeluarkan semen. Nah, balik lagi kita akan membahas mengenai ren. Jadi ren ini untuk lokasinya dia ada pada dinding posterior abdomen. Dia juga terletak retroperitoneal, setinggi VTH 12 sampai FL3 atau dari
thoracal 12 sampai ke lumbal 3. Lalu kemudian ren dexter itu lebih rendah karena ada perdesakan dari lobus hepatis sang dexter. Jadi kayak ditumpuk gitu rennya, jadi dia lebih rendah karena si lobus hepatis dari dexter ini. Nah, saat respirasi atau saat kita bernafas, ren ini dua-duanya akan turun sebanyak 2,5 cm karena ketekan oleh diafragma kita kan. Lalu kemudian kita akan bahas mengenai pelindung ren dari luar. Yang pertama ada pararenal fat atau lemak. Lalu kemudian ada fascia renalis. Lalu ada parirenal, yang pertama pararenal. Lalu ada perirenal dan ada kapsula fibrosa. Lalu kemudian kita akan bahas mengenai struktur ren. Ini ada korteksnya. Ini kita bisa lihat ini korteksnya nih. Ini korteks, ini korteks. Lalu ada medula piramid renalis. Ini piramid. Jadi bentuknya memang seperti piramid, jadi kayak segitiga gitu. Terus apexnya disebut papilla renalis dan columna renalis. Ini papilla of pyramid. Ini dan columna renalis atau Bertin. Lalu kemudian ada sinus renalis, yaitu ruang di dalam hilus dan berisi pelebaran ureter proksimal atau dari pelvis renalis. Di sini pelvis renalis itu bercabang jadi 2-3 kalis mayor yang masing-masing dia akan bercabang menjadi 2-3 kalis minor. Pada kalis minor ada juga ini vaginasi oleh papilla renalis. Oke, baik. Ini kalau dari preparat ini kita udah lihat tadi ada korteks, lalu ada medula. Dia bentuknya memang kayak piramid, jadi kayak segitiga gitu. Lalu ada ini papilanya. Lalu kemudian ada ini base-nya, base of pyramid. Lalu kemudian kalau di sebelah sini kita bisa lihat ada kapsul yang fibrous yang tadi. Terus abis itu ada blood vessel. Ada renal sinus di sini. Lalu ada calyces mayor. Ini yang minor. Lalu kemudian ada renal pelvis ini. Lalu kemudian ada fat in renal sinus yang ini dan ada minor calyces yang ini. Dan ini yang ureter. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai vaskularisasi dari ren ini. Jadi yang pertama, vasa arteriosa. Itu dia akan menuju ke ren adalah arteri renalis. Lalu ada aorta abdominalis FL1 sampai FL2 atau lumbal 1 sampai lumbal 2. Lalu ke arteri renalis dextra et sinistra, kemudian ke ramus anterior et ramus posterior dan dia masuk ke hilus, lalu ke arteri lobaris atau ramus primarias, lalu masuk ke piramid renalis, lalu ke arteri interlobaris di mana dia berjalan ke columna renalis. Lalu ada arteri arcuata, ini dia berjalan ke basis piramid renalis, ini ke piramid renalis yang tadi. Lalu ke arteri interlobularis di mana dia ke korteksnya renalis. Lalu dia ke arteri afferent dari glomeruli membawa darah ke glomerulus, atau yang seperti kita tahu glomerulus ini jadi tempat untuk terjadinya filtrasi sebelum dalam pembentukan urin. Lalu kemudian glomerulus ini berhubungan dengan kapsula Bowman dan akan membentuk corpusculum malpighi. Jadi corpusculum malpighi isinya itu ada 2. Ada kapsula Bowman dan juga ada glomerulus, di mana ini sebagai tempat untuk filtrasi pada pembentukan urin. Lalu sebagian kecil dari darah itu tidak terfiltrasi, tapi dia akan tetap mengalir di glomerulus menuju arteri efferent glomeruli, lalu ke arteri rekta, lalu berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Lalu kemudian ada inervasi dari ren. Jadi untuk plexus renalis, lalu ada simpatis dan juga parasimpatis. Kalau plexus renalisnya dia itu somatic afferent.
yaitu nervi spankii toracii. Di simpatisnya dia ada nervus spanicus minor dan mayor, atau nervus spanicus mayor at nervus spanicus minor. Lalu ada parasimpatisnya seperti biasa, ada nervus vagus dan juga plexus renalis ini berhubungan dengan plexus testicularis. Baik, sekian dari saya untuk menyampaikannya. Mohon bila ada salah kata. Terima kasih.